Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dengan NIM 1831452011167. Di sini saya akan membahas apa itu sperma. Spermatologi. Semen merupakan hasil sekresi kelamin jantan secara normal yang diejakulasikan pada saat perkawinan. Semen terdiri dari dua bagian, yaitu plasma seminalis dan spermatozoa atau sel kelamin jantan. Spermatozoa atau sel sperma adalah hasil produksi dari testis yang terdiri dari beberapa sel germinal yang sudah matang. Spermatozoa bersama dengan plasma seminalis merupakan komposisi dari cairan yang dikeluarkan pada saat seorang pria mengalami ejakulasi, disebut sebagai semen. Spermatogenesis merupakan suatu proses pembentukan gamet pada pria berupa sperma. Proses ini terjadi di testis pada struktur yang disebut sebagai tubulus semiferus. Pembentukan sperma ini dimulai pada saat pubertas, ketika produksi hormon gonadotropin sudah cukup maksimal untuk merangsang pembentukan spermatozoa. Bagian-bagian atau struktur spermatozoa. Spermatozoa terdiri atas dua bagian fungsional yang penting, yaitu kepala dan ekor. Spermatozoa tersusun oleh bagian-bagian kepala atau head, leher, connecting piece, dan ekor atau tail. Bagian kepala terdiri dari inti dan akrosom yang dilindungi oleh membran sel. Sedangkan bagian ekor dibedakan menjadi bagian utama, middle piece, bagian tengah, principal piece, dan bagian pangkal, end piece. Sperma manusia normal memiliki panjang antara 40 nanometer hingga 250 nanometer. Secara garis besar, bagian-bagian spermatozoa pada gambar terdiri atas kepala, bagian tengah, dan ekor. Kepala terdiri dari nukleus, di dalamnya membawa materi dan informasi genetik yang akan diwariskan. Pada daerah kepala terdapat juga akrosom yang berisi akrosin, hyaluronidase, dan beberapa enzim proteolitik yang berperan dalam proses fertilisasi, yakni untuk menembus sel ovum. Hyaluronidase berperan dalam mencemah filamen proteoglikan pada jaringan, sedangkan enzim proteolitik berperan dalam mencemah protein. Kepala spermatozoa bentuknya bulat telur dengan ukuran panjang 5 mikron, diameter 3 mikron, dan tebal 2 mikron. Bagian tengah. Pada bagian ini terdapat mitokondria yang berperan dalam menghasilkan energi atau ATP, berfungsi dalam kelangsungan hidup, serta alat gerak spermatozoa yang bekerja sama dengan ekor dalam pergerakannya. Ekor berperan penting dalam motolitas sperma yang dipengaruhi oleh ATP hasil produksi dari mitokondria. Ekor disusun oleh 3 komponen utama, yakni 1. Kerangka utama yang dibentuk oleh 11 mikrotubulus dan disebut sebagai aksonema. 2. Membran sel yang tipis dan menutupi aksonema. 3. Beberapa mitokondria yang berkumpul dan mengelilingi dari aksonema. Gerakan yang dihasilkan secara normal adalah 4 mm per menit dalam medium fluida. Ekor dibedakan atas 3 bagian, yaitu bagian tengah midpiece, bagian utama principal piece, dan bagian ujung end piece. Panjang ekor seluruhnya sekitar 55 mikron dengan diameter yang makin ke ujung makin kecil. Di depan 1 mikron,
di ujung 0,1 mikron. Panjang bagian tengah 5-7 mikron. Tebal 1 mikron. Bagian utama panjang 45 mikron. Tebal 0,5 mikron dan bagian ujung panjang 4-5 mikron. Tebal 0,3 mikron. Iya, itulah tadi materi yang telah saya paparkan. Kemudian saya memberikan kepada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemateri sebelumnya. Di sini saya Laudi Ahmad Rivaldi dengan NIM 1831452011181. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk spermatozoa dan penilaian kualitas spermatozoa. Bentuk-bentuk spermatozoa. Setiap penyimpanan morfologi dari struktur spermatozoa yang normal dipandang sebagai abnormal. Abnormalitas spermatozoa dapat didefinisikan menjadi dua, yaitu abnormalitas primer dan sekunder. Abnormalitas primer disebabkan karena kelainan spermatogenesis sejak berada di dalam tubuli seminiferi atau epitel. Sedangkan abnormalitas sekunder terjadi sesudah spermatozoa meningkatkan tubuli seminiferi selama perjalanan melalui epidimis, ejakulasi, manipulasi, pemesanan, pendinginan yang terlalu cepat, kontaminasi dengan air, urin atau antiseptika. Abnormalitas primer meliputi kepala terlampau besar, kepala terlampau kecil, kepala pendek melebar, pipi memanjang, piriformis, kepala rangkap, ekor berganda, bagian melipat, bengkok, membesar, bertaut, aksial, pada pangkal kepala, ekor melingkar, putus, terbelah. Sedangkan abnormalitas sekunder termasuk ekor yang putus, kepala tanpa ekor, bagian tengah yang melipat, adanya butiran protoplasma proksimal atau distal, dan akrosom terlepas. Identifikasi tersebut tidak mutlak dan tidak mempunyai batas yang jelas karena spermatozoa tanpa ekor dapat pula disebabkan oleh gangguan patologi, aplikasi panas dan dingin pada tensis atau defisiensi makanan, dan beberapa abnormalitas spermatozoa yang bersifat genetik. Penilaian kualitas spermatozoa. Kualitas spermatozoa bisa dilihat dari berbagai aspek, diantaranya presentasi motilitas, presentasi viabilitas, presentasi morfologi, presentasi tudung akrosom utuh, dan presentasi membran plasma utuh setelah dilakukan pengenceran. Presentasi motilitas. Normalnya spermatozoa yang diamati tampak bergerak ke depan dan juga progresif. Pengamatan ini dilakukan menggunakan hemositometer dengan hitungan dengan metode Neubauer. Presentasi viabilitas. Pengamatan dilakukan dengan menambahkan larutan eosin di grasin. Normalnya tampak kepala spermatozoa yang transparan dan tidak terwarnai oleh larutan tersebut. Presentasi morfologi. Normalnya bentuk kepala, badan ataupun ekor tidak ada kelainan. Kelainan bentuk yang mungkin timbul dapat berupa kepala yang terlalu besar atau kecil, dapat juga berupa ekor yang pendek atau hilang. Presentasi tudung akrosom utuh. Tudung akrosom yang utuh dapat berupa gambaran kehitaman yang menutupi bagian ujung kepala spermatozoa. Bila tudung akrosom ini tidak utuh, maka akan tampak gambaran berwarna putih mengkilap. Presentasi membran plasma utuh. Membran plasma utuh akan memberikan gambaran berupa ekor yang melingkar dan membengkak. Sebaliknya, ekor akan tampak lurus bila membran plasma tidak utuh. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Fredianus Atmajaya dengan NIM B1A119-423 yang akan menjelaskan apa yang diperiksa pada sperma, yaitu dengan cara mengidentifikasikan
motilitas spermatozoa merupakan salah satu uji mikroskopik sperma yang digunakan untuk menentukan kualitas sperma. Kesuksesan pembuahan sel telur dipengaruhi oleh gerakan dan keaktifan spermatozoa. Pada umumnya, pengamatan motilitas dilakukan oleh laboran dengan mengamati spermatozoa yang bergerak melalui ruang pandang mikroskop. Pengamatan ini terbantu jika ada sistem pendukung terintegrasi antara mikroskop dilengkapi dengan kamera sebagai perekam dan komputer pengelola data. Proses identifikasi motilitas spermatozoa dimulai dari pengelolaan video hasil perekaman, dilanjutkan dengan penjejakan spermatozoa, menghitung regresi linear lintas sperma dan nilai Roth-Mean Squared RMS, serta di akhir identifikasi spermatozoa. Komposisi spermatozoa adalah asam nukleat, protein, dan lemak. Kurang lebih sepertiga dan berat kering sel spermatozoa adalah inti. Kromatin inti terdiri dari kira-kira setengah DNA dan 1/2 protein. Topi akrosom mengandung berbagai protein enzim. Beberapa struktur protein enzim lemak ditemukan di ekor. Unsur inorganik. Spermatozoa mengandung fosfor, nitrogen, dan sulfur yang banyak. Sebagian fosfor berhubungan dengan DNA, sedangkan sulfur berasal dari komponen protein inti dan karotinoid pada bagian ekor. Komponen biokimiawi. Inti spermatozoa terdiri dari kromatin yang DNA-nya distabilkan dengan konjugasi menggunakan protein khusus, yaitu sebagai spermatozoa histoan. Semen. Pada manusia, volume semen yang diejakulasikan secara normal sekitar 2-6 mili dengan pH antara 7,2 sampai 7,6. Komposisi cairan semen untuk tiap kali ejakulasi normal pada manusia. Kriteria cairan semen pada ejakulasi normal manusia. Kriteria dan nilai normal. Kriteria volume. Volumenya nilai normalnya 2-6 mili. Warna putih keabu-abuan, bau seperti buah kastanye, kekentalan relatif 0-5 mm, pH 7,2 sampai 7,6, sel darah merah tidak ada, sel darah putih kurang lebih 1 juta per mili, penggumpalan tidak ada, konsentrasi lebih besar dari 20 juta per mili, motilitas progresif besar 50%, motilitas maju dan cepat kurang lebih besar dari 25%, sperma hidup lebih besar dari 75%. Itulah pemaparan materi dari saya. Dan selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama Yosefa Dandor dari kelompok 6 Kimia Klinik. Saya di bagian menjelaskan faktor-faktor atau yang penyakit yang berhubungan dengan sperma. Untuk itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sperma. Faktor-faktor yang mempengaruhi spermatozoa antara lain temperatur, konsentrasi semen, fosfat anorganik, pH kation dan anion, tekanan, osmose, hormon, zat antibakteri, dan gas spermatozoa yang diinginkan di bawah temperatur badan menunjukkan motilitas menurun dan berhenti sama sekali bila temperatur berada beberapa daerah di atas titik beku. Walaupun motilitas berhenti sama sekali, metabolisme berlangsung terus secara perlahan-lahan. Dan penyakit yang berhubungan dengan sperma adalah tidak ditemukan adanya sel sperma dalam semen
yang diejakulasikan laki-laki penyebabnya bisa bermacam-macam, namun secara umum dapat dibagi dua, yaitu adanya kerusakan pada testis sehingga testis gagal memproduksi sperma, dan penyumbatan pada vas deferens sehingga sperma tidak bisa keluar dan bercampur dengan semen. Dan untuk itu, belum banyak diketahui secara luas bahwa genetik dapat menjadi faktor penyebab infertilitas pada laki-laki, sehingga pemeriksaan bahkan tata laksana penyebab genetik masih sangat terbatas. Azoosperma secara genetik atau berdasarkan analisis genomik dapat terjadi pada tingkat kromosom hingga gen. Dan untuk itu lebih jelasnya saya kembalikan ke teman-teman. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi, NIM B1A1194415. Di sini saya akan membahas cara pengambilan sampel sperma. Sampel sperma sebaiknya diambil setelah atau sedikitnya 48 jam dan tidak lebih dari 7 hari. Nama, masa, dan waktu pengambilan harus dicatat pada formulir yang dilampirkan pada setiap semen yang akan dianalisis. Dan catat riwayat penyakitnya jika ada, serta harus dilakukan pemeriksaan fisik terhadap penis, metus uretra, testis, vas deferens, dan ductus epididymis, serta memeriksa ada tidaknya perikokel dan memeriksa tanda-tanda seks sekunder dan colok dubur. Adapun persiapan sampel, yang pertama, awal pas pemeriksaan ada 2 persediaan. Waktu antara kedua pemeriksaan tersebut bergantung pada keadaan setempat, tetapi tidak boleh kurang dari 7 hari atau lebih dari 3 bulan. Jika hasil kedua pemeriksaan tersebut banyak berbeda, maka perlu dilakukan pemeriksaan sediaan tambahan, karena variasi yang besar dalam produksi sperma dapat terjadi pada seseorang. Sediaan sebaiknya diperoleh dengan cara masturbasi dan ditampung dalam botol kaca atau plastik yang bermulut lebar. Masturbasi dilakukan dalam sebuah kamar yang tenang di dekat laboratorium ruang pemeriksaan. Jika tidak, maka sediaan harus diantar dalam waktu 1 jam setelah dikeluarkan, dan jika motilitas sperma sangat rendah atau kurang dari 25% bergerak maju lurus. Sediaan kedua harus diperiksa sesegera mungkin. Kondom biasanya tidak dianjurkan dipakai untuk menampung semen karena dapat mengganggu viabilitas sperma. Jika karena suatu hal masturbasi sulit dilakukan, maka dapat digunakan kondom plastik khusus untuk menampung semen. Coitus interruptus jangan dilakukan untuk mendapatkan sediaan, karena ada kemungkinan bagian pertama ejakulat yang mengandung paling banyak sperma akan tercecer. Selain itu juga akan terjadi kontaminasi seluler dan bakteri pada sediaan, serta dapat pula terjadi pengaruh kurang baik terhadap motilitas sperma akibat pH cairan vagina yang asam. Sediaan yang volumenya sedikit sebaiknya tidak diperiksa, terutama jika bagian pertama ejakulat tercecer. Sediaan harus dilindungi
terhadap suhu ekstrem selama pengangkutan ke laboratorium. Suhu sebaiknya berkisaran antara 20 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian, botol harus diberi label dengan nama penderita, tanggal pengumpulan, lamanya, dan cara perolehan sedia. Terima kasih. Itulah materi dari cara pengambilan sampel sperma. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aryan Pratama, NIM 18345201184. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok saya, yaitu cara pemeriksaan sampel sperma. Yang pertama kita lakukan yaitu campur sampel semen hingga homogen. Yang kedua, ambil sedikit sampel segera setelah homogen dan teteskan 10 ml semen ke atas gelas objek. Yang ketiga, tutup dengan gelas penutup 22 x 22 mm atau tinggi chambernya kurang lebih 20 mm. Yang keempat, hindarkan gelembung udara. Yang kelima, periksa sediaan setelah tidak ada lagi aliran selama 60 detik. Yang keenam, baca sediaan dengan perbesaran 200 kali atau 400 kali. Yang ketujuh, hitung setidaknya 200 spermatozoa per replikat. Yang kedelapan, bila hasil antara replikat sesuai, lanjutkan kalkulasi hasil. Bila tidak, buat sampel baru. Yang kesembilan, laporkan hasil rata-rata persentase tiap tingkatan motilitas. Selanjutnya, hitung rata-rata sperma yang motil dan yang tidak motil, paling sedikit 5 lapangan pandang. Untuk memudahkan penilaian motalitas sperma, dapat digunakan alat bantu, yaitu Pais Reticle dan pemilihan lapangan pandang yang sistematis kurang lebih 5 cm dari tepi kaca penutup. Kategori pergerakan sperma yaitu motilitas progresif atau disingkat PR, yaitu spermatozoa bergerak aktif, baik linear maupun dalam lingkaran besar tanpa melihat kecepatannya. Yang kedua, motilitas non-progresif atau disingkat NP, yaitu semua pola gerakan lain tanpa progresi, seperti berenang dalam lingkaran kecil atau hanya terlihat gerakan ekor. Yang ketiga, imotil atau IM, yaitu tidak ada pergerakan. Nilai rujukan PR tambah NP lebih besar dari 40%. PR-nya lebih besar 32%. Berikut adalah hasil analisa sperma menurut WHO, yang telah mengeluarkan nilai acuan untuk analisa sperma yang normal, yaitu sebagai berikut. Jenis pemeriksaan volume, nilai normalnya 2-5 ml. Viskositas banyaknya tetesan, pH-nya nilai normal 7,2-8. Konsentrasi spermatozoa lebih dari 20 juta per mili. Hitung jenis spermatozoa lebih besar dari 40 juta per ejakulasi. Pergerakan lebih besar dari 50%, bergerak lurus ke depan. Morfologi lebih besar dari 14%, berbentuk normal. Mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.